Sebagaimana kota besar lain di Indonesia, Kota Makassar juga mencatat perjalanan panjang eksistensinya. Setiap periodenya merupakan bagian dari identitas Kota Makassar hingga seperti yang dikenal tak sedikit orang seperti sekarang. Kendati namanya tak lagi asing, masih banyak fakta-fakta menarik yang bisa digali dari Kota Makassar. Dari sekian banyak, berikut 9 di antaranya. 1. Hari Jadi Makassar berkaitan dengan sholat Jumat. Hari Jadi Makassar ditetapkan pada tanggal 9 November 1607. Tanggal tersebut bertepatan dengan hari Jumat. Dalam catatan sejarah, hubungan Makassar dengan Islam bermula saat hadirnya seorang pendakwah asal Minangkabau bernama Abdul Ma'ruf Khatib Tunggal atau Dato' Ribandang. Dato' Ribandang tiba di Tallo yang merupakan kerajaan besar di Makassar pada September 1605. Di bumi Makassar, Dato' Ribandang berdakwah kepada dua kerajaan besar yang ada di sana yaitu Goa dan Tallo. Dakwahnya kemudian berhasil. Raja Goa ke-14 yaitu Mangarangi Daeng Mandrabia memeluk agama Islam. Lalu disusul Raja Tallo yaitu Mangkubumi Imalingkang Daeng Manyonri Karaeng Katangka. Setelah kedua raja ini masuk Islam, pada tanggal 9 November 1607 digelar sholat Jumat pertama di Masjid Tallo. Tanggal tersebut kemudian ditetapkan sebagai Hari Jadi Makassar. 2. Dulunya bernama Ujung Pandang. Kota Makassar pada beberapa dekade lalu lebih dikenal dengan nama Ujung Pandang. Saat membahas ibu kota Sulawesi Selatan, maka jawabannya adalah Ujung Pandang. Hal ini setidaknya terjadi selama periode 1971 sampai dengan 1999. Sebenarnya, Ujung Pandang merupakan salah satu kecamatan yang ada di Kota Makassar. Selain itu, Ujung Pandang juga menjadi pusat pemerintahan dari Kota Makassar. 3. Moto unik. Makassar memiliki moto unik yakni sekali layar terkembang pantang biduk surut ke pantai. Ini diambil dari kehidupan nelayan yang berarti lebih memilih tenggelam di lautan daripada harus kembali lagi ke pantai tanpa hasil. Penduduk lokal menerjemahkannya sebagai kepribadian pantang mundur. Dalam kehidupan sosial, ini dapat diartikan sebagai ketika suatu keputusan telah diambil, seharusnya tak ada lagi keraguan. 4. Aksara tradisional Lontara. Aksara tradisional, yakni aksara Lontara, telah jadi salah satu identitas wilayah Makassar. Lontara sendiri berasal dari kata lontar, yaitu tumbuhan asal Sulawesi Selatan. Aksara Lontara terdiri dari 23 huruf untuk Lontara Bugis dan 19 huruf untuk Lontara Makassar. Bentuk dasar aksara Lontara berasal dari filosofi Sulapa Appa Walasuji. Sulapa Appa, yang artinya 4 sisi, merupakan simbol kepercayaan masyarakat Bugis Makassar kuno terkait 4 unsur pembentuk manusia, yakni udara, air, tanah, dan api. 5. Masjid Terapung. Masjid Amirul Mukminin merupakan masjid apung yang berada di kawasan Pantai Losari, Kota Makassar. Eksterior rumah ibadah berkonsep unik itu didominasi warna putih dan abu-abu lengkap dengan kubah biru nan menawan. Masjid ini dibangun di atas tumpukan beton yang menjorok ke dasar laut dan bentuknya menyerupai rumah panggung tradisional masyarakat Makassar dan Bugis. Bangunan 3 lantai ini mampu menampung sekitar 400 sampai dengan 500 jamaah. 6. Kota metropolitan terbesar di Indonesia Timur. Kota Makassar merupakan kota metropolitan terbesar yang ada di Indonesia Timur. Makassar disebut sebagai salah satu pusat pertumbuhan Indonesia bersama dengan Jakarta, Surabaya, dan Medan. Sebagai pusat pelayanan di kawasan timur Indonesia, Makassar berperan sebagai pusat perdagangan dan jasa kegiatan industri. Kemudian menjadi pusat pemerintahan, simpul jasa angkutan barang dan penumpang baik darat, laut maupun udara, hingga pusat pelayanan pendidikan dan kesehatan. 7. Destinasi sejarah ikonis.
Wisata sejarah di Makassar tak pernah komplit tanpa kunjungan ke Fort Rotterdam. Di awal berdirinya, ia dinamai Benteng Ujung Pandang. Namun, masyarakat lokal menjulukinya sebagai Benteng Panyua, bahasa Makassar untuk hewan penyu, mengingat bentuknya mirip penyu saat dilihat dari udara. Namanya berubah saat diserahkan ke VOC lantaran kalah dalam perang. Telah jadi saksi bisu sejarah. Bentuknya sekarang adalah hasil revitalisasi besar-besaran dari tahun 2010 hingga 2012. Landmark ini telah tercatat jadi lokasi penyelenggaraan Makassar International Writers Festival sebagai bentuk penggabungan seni dan budaya. 8. Destinasi wisata Pulau Pasir Putih. Makassar memiliki pulau-pulau kecil berhiaskan pasir putih, seperti Pulau Lae-Lae, Pulau Gusung, Pulau Kayangan, Pulau Samalona, Pulau Kapoposang, Pulau Kodingarengkeke, Pulau Barang Cakdi, Pulau Lajukang, dan Pulau Barang Lompo. 9. Coto Makassar yang termasyhur. Coto Makassar merupakan kuliner berupa sup berbahan dasar jeroan sapi dengan racikan rempah. Selain nasi, coto biasanya juga disantap dengan ketupat. Sajian ini diperkirakan telah ada sejak masa kerajaan Goa di abad ke-16. Dulunya, hidangan ini disajikan dengan bagian daging sapi sirloin dan tenderloin yang hanya disantap oleh keluarga kerajaan. Sementara, bagian jeroan disajikan untuk masyarakat kelas bawah atau abdi dalam kerajaan. Nah, sahabat Harum, itulah tadi 9 dari fakta menarik kota Makassar yang salah satunya merupakan hari jadi berkaitan dengan sholat Jumat.